Wirausaha di masa milenial sangat banyak diminati oleh semua kalangan. Wirausaha harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam membuat sebuah produk. Saat ini saya berada di salah satu rumah wirausaha muda yang bernama Afin. Assalamualaikum. Nama saya Alvin Nizar Ramadhani. Umur saya sekarang 20 tahun. Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Awal mula berawal dari saya masih kelas 2 SMP. Pada waktu itu saya itu emang bertekad sekali untuk membuat sebuah karya, yaitu untuk kostum tari-tarian tersebut. Dari situ saya mengolah bahan, padahal untuk pertama kalinya saya belum tahu bagaimana itu bahannya itu apa saja, caranya bagaimana itu belum tahu. Dari situ saya belajar mencari apa ya, referensi, mencari cara bagaimana untuk membuat itu. Berawal dari situ. Untuk modal awal kira-kira pada waktu itu tidak lebih dari 2 juta, di bawah 2 juta, kira-kira segitulah. Pada waktu itu kan saya masih kecil. Nah, saya itu dulunya kan juga ikut dalam sanggar, juga ikut sebuah pagelaran kesenian juga. Nah, dari situ saya mendapatkan fee. Nah, dari fee itu saya kumpulkan, dan untuk modalnya insya Allah saya tidak dari bantuan orang tua, melainkan dari usaha saya sendiri dengan bekerja di kesenian tersebut. Untuk hasil produknya sendiri itu apa aja? Untuk hasil produk yang saya buat itu ada kostum jaranan, kostum reog endang, kostum remo, juga kostum tari-tarian juga. Berbagai macam tari-tarian juga bisa saya layani. Untuk harga jual per paket, saya itu ada 3 paket. Paket yang biasa, paket yang standar, sama paket yang bagus. Nah, untuk paket yang standar itu kisaran harga satu pengadek itu satu orang sekitar 1.500.000. Untuk harga yang standar itu ada harga mulai dari 1.800.000 sampai 2 juta. Nah, itu perbedaannya nanti ada aksesoris sendirilah. Ada yang 1.800.000 itu enggak pakai aksesoris ini, terus yang 2 juta pakai aksesoris ini. Dan untuk paket yang paling bagus itu sekitar 2,5 juta sampai 3 jutaan. Itu bagus banget karena bahan yang dipakai itu emang bahan yang super, emang bahan yang paling bagus sendiri begitu. Untuk langkah-langkahnya, langkah pertama yang pasti menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, menyiapkan media untuk membuatannya itu. Medianya berbentuk seperti kain, tapi sudah dibentuk seperti meja, seperti itu. Nah, lalu langkah ketiga, ditempeli kain bludru. Kain bludru itu untuk aksesoris ini, untuk aksesoris jaranan dan riok itu ditempeli kain bludru, lalu ditempelin kertas emas untuk dasarannya, lalu diborji pakai manik-manik seperti itu. Sekitar 3-4 bulan lah. Dalam proses pembuatannya itu apakah Anda membuat sendiri atau ada karyawan? Untuk saat ini saya ada karyawannya. Jadi ada orang yang ambil garapan, ambil pekerjaan di sini gitu. Kalau dulu sebelum saya menjadi seperti sebesar ini, saya itu
ya emang belajar sendiri, buat sendiri. Jadi karena eh, kebutuhan pasar yang sangat banyak, pesanan-pesanan itu banyak, maka kalau untuk saya yang membuat sendiri, saya kira tidak mampu. Jadi saya membutuhkan orang-orang tersebut untuk membantu saya. Oh iya, itu saya pernah mendengar kalau produk yang kakak jual itu bisa melampaui ke mancanegara. Itu seperti apa prosesnya? Iya memang betul, produk dari saya itu sampai kirim ke mancanegara seperti Singapura, itu Hong Kong, itu yang paling ramai Hong Kong. Itu proses pemasarannya saya itu seperti ini. Saya kan juga persewaan. Nah, otomatis saya menyewakan kostum-kostum saya di paguyuban. Dari situ saya foto, saya upload, saya kasih caption untuk pemasarannya. Saya juga menyewakan, juga saya menjual barang-barang seperti itu. Nah, dari situ orang-orang dari mancanegara itu juga orang-orang Indonesia sih sebenarnya itu juga orang-orang Indonesia, tapi mereka di sana itu ya mungkin Indonesia itu budayanya seperti itu. Nah, budayanya dibawa ke sana dengan hobinya mereka seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi orang-orang itu tahu produk saya itu dari media sosial saya, ya di Facebook, di Instagram, di WhatsApp juga kan saya sering mempromosikan barang-barang saya. Nah, sekarang kan lagi musim pandemi. Nah, itu kendalanya apa? Musim pandemi ini kendalanya banyak sekali sih. Contoh-contoh satu, pagelaran itu sudah tidak boleh dimainkan karena berkerumunan itu nggak boleh, karena pagelaran itu pasti membuat kerumunan seperti itu. Nah, untuk keduanya seperti pemasaran juga, saya juga menjadi surut karena apa ya, karena itu tadi tidak adanya pagelaran, juga orang-orang itu ya mungkin ekonominya untuk kebutuhan hidupnya sendiri pun juga sulit kan di masa ini. Jadi untuk ke arah kesenian, untuk membeli kostum, membeli peralatan, membeli begituan itu jadi untuk berpikir yang keempat kalinya lagi gitu. Nah, sekarang kakak kan sudah bisa dikatakan sukses karena ya sudah bisa memasarkan produknya sampai ke mancanegara. Kemudian tipsnya menjadi wirausaha yang sukses atau watak yang seperti apa dalam menjalankan sebuah usaha tersebut? Tidak takut untuk gagal. Nah, satu, tidak takut untuk gagal, karena kegagalan itu kunci sebuah kesuksesan. Saya juga pernah gagal itu pernah. Gagal itu dalam bentuk saya membuat ternyata bahannya salah. Terus untuk cara pemasangannya, cara membuatnya itu juga salah, itu saya gagal. Terus saya mencari alternatif, mencari ilmu, mencari di sosial media bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara membuat itu. Nah, dari situ muncullah seperti ide-ide seperti itu. Nah, agar kita tidak gagal itu juga butuh kerja keras sih untuk menjadi seperti ini. Butuh telaten, butuh ulet, butuh berhemat itu butuh sekali, karena seperti bisnis seperti ini itu keuangan itu sebenarnya memutar. Jadi kita menyewakan, kita dapat uang, kita membuat barang dari uang itu, lalu kembali lagi seperti itu. Menjadi seorang wirausaha memang harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Misalnya seperti alat dan bahan, kemudian strategi pemasaran dan lain sebagainya. Selain kita harus mempersiapkan secara matang, maka kita harus memiliki karakter dan watak secara kuat, seperti kreativitas, inovasi, ketekunan, tanggung jawab, dan lain sebagainya untuk menambah kualitas diri dan daya jual yang tinggi dalam sebuah produk yang akan kita buat. Saya Amanda Farnabila melaporkan.